Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safwan akan mempresentasikan makalah kelompok kami, yaitu dari mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Dr. Edi Kusnadi, SAG, MPhil. Makalah kami yaitu yang berjudul Konsep Dasar Komunikasi, Proses dan Hubungan dengan Psikologi Komunikasi, Model Komunikasi Interpersonal, Jenis-jenis Komunikasi, dan Komunikasi Efektif. Baik, masuk pada materi pertama, yaitu konsep dasar komunikasi. Komunikasi mengandung makna bersama-sama atau common. Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya komunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Para ahli mendefinisikan komunikasi menurut sudut pandang mereka masing-masing. Ingat bahwa sejarah ilmu komunikasi ia dikembangkan dari ilmuwan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Komunikasi merupakan hal yang fundamental dalam sebuah organisasi. Pada hakikatnya, dalam menjalankan suatu organisasi, maka pasti perlu adanya komunikasi yang baik di antara anggota. Istilah komunikasi dari bahasa Inggris communication, dari bahasa Latin communicatus yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Yang kedua, proses dan hubungan dengan psikologi komunikasi. Proses komunikasi terjadi manakala manusia berinteraksi dalam aktivitas komunikasi. Penyampaian pesan mewujudkan motif komunikasi. Komunikasi adalah transaksi. Dengan transaksi dimaksudkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses di mana komponen-komponennya saling terkait dan bahwa para komunikatornya beraksi dan bereaksi sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan. Proses komunikasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu pertama, proses komunikasi secara primer, yaitu penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang. Yang kedua, proses komunikasi secara sekunder, yaitu adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Satu, psikologi komunikasi. Komunikasi sangat esensial buat pertumbuhan kepribadian manusia. Yang kedua, ruang lingkup psikologi komunikasi. Dalam psikologi, komunikasi mempunyai makna yang luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem atau organisme. Yang ketiga, ciri pendekatan psikologi komunikasi. Fisher menyebut 4 ciri pendekatan psikologi komunikasi. Yang pertama, penerima stimuli secara indrawi, proses yang mengantari stimuli dan respon, prediksi respon, dan peneguhan respon. Psikologi melihat komunikasi dimulai dengan dikenainya masukan kepada organ-organ penginderaan yang berupa data, stimuli berbentuk orang, pesan, suara, warna. Materi yang ketiga yaitu komunikasi interpersonal. Menurut Effendi, pada hakikatnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar komunikator dan komunikan. Komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan, arus balik bersifat langsung. Fungsi komunikasi interpersonal yaitu satu, untuk mendapatkan respon atau umpan balik. Yang kedua, untuk melakukan antisipasi setelah mengevaluasi respon atau umpan balik. Yang ketiga, untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan sosial, yaitu komunikator dapat melakukan modifikasi perilaku orang lain dengan cara persuasi.
Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Syafwan. Di sini saya akan menjelaskan dua materi yaitu jenis-jenis komunikasi dan komunikasi efektif. Jika dilihat dari berdasarkan situasinya, komunikasi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu komunikasi formal atau komunikasi cara resmi, biasanya dipakai saat rapat, saat seminar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi secara tidak resmi, biasanya dipakai saat acara keluarga atau acara yasinan dan lain-lain. Yang ketiga adalah komunikasi semi formal atau komunikasi yang terjadi dalam situasi resmi dan tidak resmi. Jika berdasarkan simbol atau lambang, komunikasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Jika berdasarkan ada dan tidak adanya media, komunikasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komunikasi bermedia dan komunikasi tidak bermedia. Selanjutnya, berdasarkan sarananya, komunikasi dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi antarpersonal, komunikasi wawancara, komunikasi dalam kelompok kecil, dan komunikasi massa. Selanjutnya adalah komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang tepat sasaran atau komunikasi yang membawa hasil atau efek yang berguna sesuai apa yang diinginkan. Teknik komunikasi yang efektif adalah yang pertama yaitu berbicara dengan antusias kepada lawan bicara kamu. Yang kedua, gunakanlah bahasa tubuh seperti gerakan tangan, tersenyum, dan lain-lain. Yang ketiga, berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka kepada lawan bicaramu dan hindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup atau bersifat privasi. Selanjutnya adalah dengarkan dengan baik saat lawan bicaramu berbicara. Selanjutnya, yang terakhir adalah sanjung dan pujilah lawan bicaramu saat engkau merasa kagum dengannya. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.